Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Jadi kelompok kita di sini ada saya sendiri Amalia Septiani dan yang kedua ada Jejen Zainal. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan bagi seluruh organisasi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya adalah perencanaan secara ideal bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya. Tujuan itu secara operasional dan konkret di bidang bisnis sebuah organisasi adalah untuk meraih laba kompetitif secara berkelanjutan. Yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus perencanaan SDM jangka pendek atau perspektif tahunan adalah menetapkan prediksi posisi atau jabatan dan pekerjaan yang kosong 1 tahun mendatang yang harus diisi, baik jumlah maupun kualitas di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah manfaat perencanaan sumber daya manusia. Di sini ada beberapa manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia. Yang kedua, menyelaraskan aktivitas SDM berdasarkan potensi masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan kecermatan dan penghematan biaya dan tenaga dalam melaksanakan rekrutmen dan seleksi. Yang keempat, perencanaan SDM yang profesional mendorong usaha menciptakan dan menyempurnakan sistem. Yang kelima, perencanaan SDM dapat meningkatkan koordinasi antar manajemen unit kerja atau departemen yang akan berkelanjutan juga dalam melaksanakan kegiatan manajemen SDM lainnya. Keuntungan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mendorong perilaku proaktif dan terhindar dari perilaku reaktif dalam melaksanakan kegiatan perencanaan SDM yang akan berdampak positif pada pelaksanaan kegiatan bisnis. Yang kedua, perencanaan SDM berfungsi untuk memantapkan tujuan organisasi atau perusahaan, merangsang pemikiran kritis dalam menguji asumsi bisnis, mendorong partisipasi tenaga profesional dalam proses produksi, menjembatani jurang pemisah antara bisnis sekarang dengan visi misi di masa depan. Yang selanjutnya menetapkan aplikasi SDM dan pemilihan bisnis, dan yang terakhir menciptakan suasana kebersamaan. Langkah-langkah perencanaan SDM. Dengan demikian juga, setiap kali sebuah perusahaan atau organisasi akan melaksanakan perencanaan SDM, maka harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dan mengelola data dan informasi sumber daya manusia yang sudah dimiliki organisasi atau perusahaan untuk memperjelas kondisi sekarang, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Yang kedua, memprediksi kekurangan sumber daya manusia dengan membandingkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan permintaan demand untuk dapat melaksanakan operasional bisnis sekarang dan di masa datang, baik jumlah maupun kualifikasi. Yang ketiga, mengontrol kesesuaian SDM yang diprediksi berupa jumlah dan kualitasnya dengan perencanaan bisnis agar tujuan strategik dan visi organisasi atau perusahaan dapat dicapai secara maksimal. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut.
Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun yang berasal dari organisasi. Salah satu kegiatan yang membentuk sistem perencanaan sumber daya manusia yang terpadu adalah adanya peramalan atau forecasting. Terima kasih.